Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada syair yang lebih indah untuk kita jenjangkan, melainkan memuja, memuji serta mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan kata mutiara salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman para penonton yang cantik dan rupawan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Meraih Ampunan pada Bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang, tiada gading yang tak retak, tiada jalan tanpa lubang, dan tiada tawa tanpa tangis. Begitu pula dengan manusia, tiada manusia tanpa salah, tiada manusia tanpa dosa, dan tiada manusia tanpa khilaf. Selama kita masih dinamakan dengan manusia, kita pasti pernah berbuat dosa dan terus akan berbuat dosa. Betul hadirin? Maka sudah selayaknya, sepantasnya, dan memang sudah seharusnya kita berupaya bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya hadirin, kita sekarang berada pada bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berusaha, kalau kita berupaya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Bagaimana teknik dan teknisnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufratu ila bihi man taqadda min zambi." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa karena imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi, kalau kita berpuasa dengan landasan imanan wa ihtisaban dan murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan imanan? Maksudnya kita beribadah puasa karena landasan iman, landasan keyakinan, percaya bahwa puasa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya, kalau kita berpuasa karena iman, tentu kita akan mendapatkan puasa yang sesungguhnya, menjauhi segala larangan yang membatalkan puasa dan menjauhi segala apapun yang dapat merusak pahala puasa. Jangan sampai kita berpuasa tidak ada yang kita dapatkan selain lapar dan dahaga. Kemudian ihtisaban, murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpuasa hanya karena mau dibilang alim,
mau dibilang soleh, mau dibilang taat beragama. Jangan hadirin, percuma kita berpuasa. Maka dari itu kita berupaya luruskan niat, mantapkan hati bahwasannya kita berpuasa murni karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir bahwa dosa kita sudah terlalu banyak, dosa kita sudah terlalu besar. Apakah mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu? Insya Allah, selama bukan dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ma taqadda ma zalika liman yasha wa ma yasriku taqadda. Sadaqallahul azim. Bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali dosa-dosa syirik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.